Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Leicester City di Old Trafford pada pekan ke-24 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Leicester City ini akan live Minggu 19 Februari 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Manchester United harus waspada. Pasalnya Leicester City saat ini bisa menjadi lawan yang berbahaya yang buat mereka. Leicester selalu menang dengan mencetak 4 gol dalam 2 laga terakhirnya di Premier League. Mereka berturut-turut menghantam tuan rumah Aston Villa 4-2 dan membungkam sang tamu Tottenham Hotspur 4-1. Kemenangan impresif atas Tottenham diraih berkat gol-gol Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho, dan Harvey Barnes. Sementara itu, MU pekan lalu sukses menundukkan tuan rumah Leeds United 2-0 melalui gol-gol Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Setelah itu, MU menahan imbang Barcelona 2-2 di Stadion Camp Nou pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa. Manchester United tidak terkalahkan dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Anak-anak asuh Erik ten Hag menang 5 kali dan seri 2 kali. Performa bagus ini merupakan salah satu modal mereka untuk meladeni Leicester City di Old Trafford nanti. Eksekutif Manchester United Richard Arnold dan John Murdoch terancam pemecatan jika investor Qatar berhasil memenangi pertarungan dengan kandidatnya. Diyakini konsorsium Sheikh Jassim akan membawa tim eksekutif mereka sendiri jika penawaran mereka berhasil. Ini tentu saja bakal mengancam para pejabat yang sudah ada. Siapa saja ya yang terancam ditendang dari MU? Hassan Al-Tawadi dan Nasser Al-Khater adalah nama-nama yang telah dilaporkan sebagai calon eksekutif untuk mengambil alih pengelolaan MU. Jika benar, maka keduanya bakal menggeser Ed Woodward tahun lalu setelah promosi internal terbarunya di klub yang dia ikuti pada tahun 2007. Nama lain John Murdoch juga harus siap-siap. Ia adalah direktur sepak bola di MU setelah mengambil peran tersebut pada 2021 dan telah menghabiskan 1 dekade di klub tersebut. Seperti Richard Arnold, perannya terlihat sejauh menyangkut pendukung dan dia bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasi sepak bola yang mencakup mengawasi perekrutan, transfer, dan kontrak. Sheikh Jassim menghadapi persaingan dari miliarder Inggris dan juga supporter MU Sir Jim Ratcliffe yang merupakan kepala eksekutif grup Ineos dan pemilik tim bersepeda Ineos Grenadiers serta firma ekuitas swasta di Amerika Serikat. Bermain di liga yang berbeda, duel Manchester United versus Barcelona terbilang sangat langka. Reputasi dan sejarah panjang kedua tim juga membuat laga selalu menarik perhatian penggemar sepak bola. Berikut ini adalah profil singkat 3 pemain MU yang mampu mencetak gol melawan Barcelona di Camp Nou. Nama pertama, Dwight Yorke. Dwight Yorke merupakan salah satu pemain MU yang tergabung dalam skuad MU ketika mereka berhasil meraih treble winner pada tahun 1999. Pemain kelahiran tahun 1971 tersebut tercatat berhasil mencetak brace melawan Barcelona pada babak grup di Liga Champions musim 1998 musim 1999. 2 golnya tersebut datang pada menit 25 dan 68. Kendati begitu, MU hanya mampu meraih hasil seri pada pertandingan tersebut. Nama kedua, Andy Cole. Gol Andy Cole ke gawang Barcelona di Camp Nou dicetak di laga yang sama dengan Dwight Yorke
Umpan terobosan dari York pada menit 53 berhasil dikonversi menjadi gol oleh Andy Cole. Gol tersebut menjadikannya pemain MU kedua yang dapat mencetak gol di Camp Nou. Yang ketiga, Marcus Rashford. Menyusul Andy Cole dan Dwight York, Rashford berhasil mencatatkan namanya menjadi salah satu pemain MU yang dapat mencetak gol di Camp Nou. Gol tersebut datang 2 menit setelah gol Barcelona yang dicetak oleh Marcos Alonso ke gawang David De Gea. Pemain jebolan akademi pemain MU tersebut berhasil mengeksploitasi sudut sempit pada gawang Ter Stegen dan mengkonversinya menjadi gol penyeimbang. Di luar dugaan, Bayern Munchen mematok harga permanen Sabitzer cuma segini. Bayern Munchen telah menetapkan harga jual Marcel Sabitzer yang saat ini dalam status pemain pinjaman MU. Klub asuhan Erik ten Hag itu diyakini tertarik untuk memanenkan pemain internasional Austria tersebut. Menurut Blind, The Bavaria mematok harga Sabitzer cukup terjangkau, yaitu 20 juta euro. Bandrol ini dipercaya tidak akan memberatkan kubu setan merah untuk menebusnya di bursa transfer musim panas mendatang. Sabitzer merapat ke Old Trafford di jendela jual beli pemain Januari ini dengan durasi kontrak peminjaman 6 bulan. Sejauh ini dia telah membuat 3 penampilan untuk MU dan terbilang tampil mengesankan untuk menjadi deputi Christian Eriksen yang saat ini sedang cedera. Pembicaraan transfer permanen Sabitzer sedang berlangsung di Carrington. Pihak Bayern Munchen sudah mengetahui kabar ketertarikan MU yang hendak mempermanenkan sang pemain sehingga segera manajemen The Bavaria menetapkan harga jual gelandang 28 tahun tersebut. Pelatih Manchester United Erik ten Hag membutuhkan 2 pemain tambahan untuk menyempurnakan susunan pemainnya. Hasil imbang yang didapatkan MU dalam laga babak playoff Liga Eropa kontra Barcelona memberikan petunjuk soal masalah tim. MU sendiri sebenarnya tiba di Barcelona dengan dibayangi cedera beberapa pemain dan akumulasi kartu. Kondisi tersebut membuat pelatih The Red Devils Erik ten Hag tidak dapat menurunkan skuad terbaiknya dan hanya mengandalkan pemain yang ada. Hanya saja Manchester United beruntung karena masih memiliki Marcus Rashford yang mampu menciptakan keajaiban dengan gol ke gawang Barcelona. Meskipun pertandingan Barcelona versus MU kemudian berakhir dengan skor imbang, Ten Hag setidaknya membuktikan timnya tidak terlalu buruk. Beberapa pemain kemudian mendapatkan beberapa pengubahan posisi, seperti Weghorst yang kemudian harus menempati posisi nomor 10 dan Jadon Sancho yang menempati sayap kanan. Beberapa peluang sempat dibuatkan oleh Sancho dan Weghorst yang menunjukkan kontribusi mereka untuk Manchester United. Hanya saja pertandingan melawan Barcelona kemudian membuat kelemahan MU terlihat, terutama dari segi kedalaman skuad. Beberapa posisi seperti gelandang bertahan membutuhkan pelapis mumpuni, mengingat Fred bermain dalam beberapa pertandingan. Selain itu, Fred pun berkali-kali gagal menunjukkan penampilan terbaik dalam 45 menit dengan penguasaan bola yang buruk. Kondisi ini setidaknya menunjukkan jika MU harus mendatangkan gelandang baru yang bisa mendikte permainan. Di sisi lain, pertandingan melawan Barcelona juga menunjukkan pentingnya satu bek yang bisa membawa bola di lini belakang Manchester United. Absennya Lisandro Martinez menjadi masalah, meskipun Rafael Varane dan Luke Shaw bisa bermain dengan baik. Dengan kata lain, 2 pemain yang dibutuhkan Ten Hag untuk MU di bursa transfer musim panas 2023 nanti adalah bek tengah dan gelandang tengah baru. Manchester United dikabarkan berniat menyelamatkan karir Mason Mount yang terancam ambyar di Chelsea. Pasalnya, belanja pemain jor-joran yang dilakukan Chelsea membuat masa depan Mason Mount di Stamford Bridge menjadi abu-abu. Diketahui Mason Mount masih memiliki kontrak bersama The Blues hingga Juni 2024. Menurut laporan Sportmall, kini MU disebut bakal memboyong bintang Chelsea Mason Mount. Meski bursa transfer musim panas masih lama, nampaknya Manchester United sudah mulai ancang-ancang dari sekarang. Apalagi MU membutuhkan sosok pemain gelandang serang dengan beberapa pemain andalannya yang mengalami cedera. Diketahui Eriksen dan Donny van de Beek harus menepi cukup lama karena cedera.
Sehingga target perekrutan Mason Mount rencananya akan dilakukan manajemen Setan Merah pada musim panas 2023. Striker Manchester United yang diskors, Mason Greenwood telah menghubungi beberapa rekan satu timnya sementara penyelidikan internal klub sedang berlanjut. Penyerang Manchester United Mason Greenwood telah bertemu dengan beberapa rekan satu timnya di klub setelah tuntutan pidananya dibatalkan. Greenwood telah bertemu secara pribadi dengan beberapa pemain dan juga telah berkomunikasi melalui media sosial dalam upayanya menumbuhkan kembali hubungan mereka, klaim The Sun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah menghubungi beberapa orang yang paling lama dikenalnya di klub dan mereka bertemu dengannya untuk mendengarkan dia, sehingga mereka dapat menarik kesimpulan sendiri setelah dakwaannya dibatalkan. Mason Greenwood tetap ditangguhkan sementara klub melakukan penyelidikan sendiri untuk menentukan apakah dia dapat melanjutkan karirnya di Old Trafford atau tidak. Raksasa Liga Inggris Manchester United disebut sepakat untuk mendatangkan wonderkid milik Cardiff City, Gabriel Biancheri. Pemain yang masih terhitung remaja ini disebut sudah menjalani tes medis dan segera sepakat untuk bergabung ke Manchester United. Biancheri sendiri akan menekan kontrak jangka panjang sebagai pemain muda, seperti diungkap oleh pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Dilansir Daily Mail, beberapa klub Liga Inggris disebut tertarik untuk mendatangkan Biancheri yang masih berusia 16 tahun. Manchester United mampu memenangi perebutan pemain ini dan akan memasukkan sang pemain ke tim muda MU. MU bisa saja memasukkan Gabriel Biancheri ke tim utama ketika sang pemain berusia 17 tahun pada September 2023 nanti. Biancheri sudah turun untuk tim U18 Cardiff City di kompetisi FA Youth Cup dalam beberapa pertandingan. Biancheri sendiri merupakan penyerang muda yang cepat dan bisa bermain di beberapa posisi di lini depan. Hal ini diungkap oleh tim pelatih U18 Cardiff City, Steve Jenkins, yang menyebut Gabriel Biancheri sudah membuat langkah bagus. Manchester United sendiri belakangan mengandalkan pemain muda untuk masuk dalam skuad arahan Erik ten Hag. Salah satu pemain muda yang moncer adalah Alejandro Garnacho yang terus menunjukkan sinarnya di bawah kendali Erik ten Hag di Man United.